Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan masih semangat untuk berdiri. Puji Tuhan, kita masih memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama katakan, satukanlah hati kami. Saya memberi kesempatan untuk jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Baiklah, tapi saya percaya setiap kita merasakan kasih Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tuhan pelihara, Tuhan selalu kasih yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita masih memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian lagi. Tiba saatnya kami berkumpul. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan sekali lagi, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, Islam, suku dan bangsa, berdiri di
siapkan hati kita, pikiran kita untuk kebenaran dari firman Tuhan, untuk kita mendengarkan kebenaran dari firman Allah. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Engkau hadir di sini. Segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, seperti-Mu Yesus, sempurnakan satu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan kasih Kristus, Mas Philip akan berdoa buat firman Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang ajaib akan bekerja. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita ada di dalam rumahnya Tuhan ya saudara. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya, buat Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang ada. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa dan Dia menjadi andalan di dalam setiap pribadi kita. Pujian yang barusan dinaikkan itu pujian yang saya sukai saudara. Dibentuk itu, kalau kita berbicara tentang bentukan itu sakit ya saudara. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang bentukan, saya hanya ingat bahwa gimana ketika dibentuk itu sakit. Kesaksian yang saya akan berikan pada waktu saya praktek di daerah, saya praktek itu di tempat, ada beberapa tempat saudara, di Purworejo, di Banyuwangi, jadi ujung sana, lalu di Bekasi, dan waktunya tidak sedikit. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 9 tahun. Nah, jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Lewat pujian tadi diingatkan betapa Tuhan izinkan saya dibentuk luar biasa. Dibentuk, diperhadapkan dengan situasi sulit, diperhadapkan dengan situasi susah, tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan saya saat ini masih ada. Nah, saya pernah itu waktu saya buka di daerah Ngombol, itu saya mau kos, tadinya sudah rembukan diiyain, tetapi sesudah saya sampai di tempat tidak dibolehin. Nah, itu waktu itu cukup pergumulan buat saya. Lalu oleh pertolongan Tuhan ada yang menawarkan rumah buat saya. Rumah itu sangat-sangat sederhana. Karena kosong ya saudara. Mungkin ada beberapa tahun tidak ditempati dan itu tidak ada lampu. Jadi belum pasang lampu.
Dan orang yang ada di penghuni di situ orang tua itu. Dan itu masih lantainya itu lantai yang pakai semen itu, dan depannya itu ada rumput ilalang itu panjangnya itu setengah ini badan saya. Di dalam rumah juga ada rumput. Nah saudara, ketika saya diperhadapkan dengan seperti itu, saya hanya katakan Tuhan yang membentuk saya. Saya hanya katakan terima kasih Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan, saya pasangi itu lampu. Waktu itu tahun, lupa saya tahun berapa, itu masih murah saudara, masih 250 itu ukuran 110 kalanya. Gitu. Nah puji Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya di sana kurang lebih 1 tahun. Dan banyak hal yang saya hadapi di sana. Pernah yang namanya puasa terpaksa, pernah tidak punya uang, pernah menghadapi pergumulan-pergumulan yang sangat sulit. Tetapi sekali lagi, hanya oleh kemurahan Tuhan, saya masih ada dan saya masih berdiri hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Untuk menyingkat waktu, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan sama-sama membaca ayat ini. Ayat ganjil saya akan baca, ayat genap saudara sekaliannya yang akan membacanya. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima, demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat judul perikop ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Perkataan ini disampaikan pada Rasul Paulus, disampaikan kepada Timotius. Dikatakan, ketahuilah, disuruh mengetahui bahwa pada zaman akhir akan terjadi satu perubahan pada diri manusia. Dia ketahuilah, disuruh mengetahui. Manusia itu dikatakan akan mencintai diri sendiri. Akan terjadi bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang mencintai diri sendiri. Atau boleh dikatakan egois. Menjadi orang yang egois, menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Dan dikatakan akan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Memang saudaraku, di dunia ini semua serba uang ya. Apa-apa maaf bicara, kalau kita bepergian di terminal mau buang air kecil pun harus pakai uang. Memang uang itu adalah satu alat untuk tukar, untuk membeli ini dan itu. Tetapi ingat bahwa uang itu tidak segalanya. Yesus pernah katakan, apa gunanya manusia memiliki segalanya tetapi nyawanya, kehilangan nyawanya. Jadi semua dikatakan oleh mereka akan menjadi uang. Yang penting uang, yang penting mendapatkannya.
dengan berbagai macam hal, menghalalkan segala hal, yang penting mendapat uang, jadi hamba uang. Nah, saudara, saya katakan, boleh tidak kita memiliki uang banyak? Boleh kan? Boleh. Silahkan. Uang itu benda mati, tetapi sangat berbahaya ketika uang itu sudah mengambil alih kepada manusia untuk memperbudak manusia. Kenapa? Karena dengan uang banyak orang melakukan kejahatan sana sini, tipu sana sini, mencuri sana sini, mendekam di penjara gara-gara uang, membunuh gara-gara uang. Hati-hati ya saudara, di dalam kehidupan kita dijauhkan Tuhan ya. Puji Tuhan kalau kita punya uang, kalau tidak punya uang ya tunggu waktunya Tuhan untuk memberkati. Ya. Katakan menjadi hamba uang, mereka akan membual, kata-katanya akan sombong, kata-katanya itu besar. Selalu kalau diajak ngomong itu kata-katanya tidak pernah kecil, sombong, membual, membangga-banggakan ini itu, membangga-banggakan punya ini punya itu, membangga-banggakan saya bisa ini bisa itu, membual. Lalu dikatakan lagi menyombongkan diri, sombong di dalam perbuatan mereka, tindakan mereka. Semua saya, semua kalau tidak ada saya, semua tidak akan terjadi. Sombong, sombong, menyombongkan kekayaannya, menyombongkan kepandaiannya, sombong. Sombong ya saudara, dijauhkan Tuhan ya kita tidak sombong. Kalau Tuhan izinkan kita bisa meraih ini dan itu semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi Tuhan memberikan kita satu kekuatan kemampuan untuk kita mau dan bisa mencapai. Bapak, adik-adik yang ini semua kuliah ya kita di sini. Kalau semua dari kalian mungkin bisa ini, bisa itu. Jangan sombong. Tuhan bisa ambil semua. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang kita dapat kerjakan, apa yang kelebihan dalam hidup kita. Jangan merasa lebih, jangan sombong. Tapi marilah kita katakan semua karena kemurahan Tuhan, semua karena keajaiban Tuhan. Itu hanyalah titipan saudara. Sekali waktu kalau sudah tiba saatnya, ingat saudara, ada kematian ya. Seringkali saya katakan ada kematian dan ada kehidupan. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, jangan memikirkan perkara-perkara di dunia ini, tetapi Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Apa itu perkara yang di atas? Pujian, penyembahan, berbuat baik, berdoa kepada Tuhan. Berikan apa yang menjadi milik Tuhan dan berbuatlah apa yang menjadi ketentuan buat kita semua untuk kita selama hidup di dunia ini. Jangan sampai kita sombong ya saudara. Lalu dikatakan mereka akan menjadi memfitnah. Nah, fitnah. Itu kata-kata fitnah itu adalah sesuatu yang tidak terjadi tetapi disebarluaskan. Memfitnah. Ada pepatah katakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tukang fitnah sana sini. Tebar kejelekannya orang. Tebar sana sini perkara-perkara yang negatif. Nah saudara akan dikasih Tuhan. Nah, dikatakan mereka akan memberontak terhadap orang tua. Orang tua ini bisa jadi atasan kita, bisa jadi orang tua kandung kita, bisa jadi pimpinan kita. Nah, karena tidak ada kepuasan, maka terjadilah pemberontakan. Berontak sana sini. Memberontak kepada grup, memberontak kepada ini, memberontak. Nah ini terjadi saudaraku. Nah di dalam kehidupan kita, jangan sampai ya saudara, hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, tidak tahu berterima kasih, tidak berterima kasih kepada orang tua yang dulunya mengandung, mempertahankan nyawa ya saudara, orang yang melahirkan itu.
taruhannya nyawa. Tetapi ketika dilahirkan, anak dipelihara, sudah besar disekolahkan. Tetapi ketika sudah besar sama orang tua yang mengandung, lupa. Makan enak tidak ditawari. Lupa sama orang tuanya. Bahkan memaki-maki dan lain sebagainya. Itu akan terjadi. Kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Kepada mereka yang cuek dengan firman Tuhan. Kepada mereka yang acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan tidak peduli, ya, tidak orang tua dan tidak berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Nah, ini hubungan antara Tuhan tidak dipedulikan. Tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan keyakinan. Yang mereka pedulikan adalah keegoisan mereka, kesombongan, keangkuhan mereka. Lalu kalau kita baca ayat berikutnya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Sukanya hura-hura ketika ada sesuatu kesalahan yang diperbuatnya. Ketika ada apapun di dalam satu perkumpulan yang ketika melakukan kesalahan tidak mau berdamai. Tidak ada maaf-maafan antara satu dengan yang lain. Tidak suka berdamai. Sukanya melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak positif, negatif semua. Lalu kalau kita perhatikan ayat berikutnya, suka menjelekkan orang. Nah saudara, orang sudah jelek masih dijelek lagi, ya. Suka tapi menjelekkan sana sini. Si A ini kelakuannya begono begini, si B ini kelakuannya begini-begini. Merasa dirinya benar, tidak pernah dijeleki kalau dirinya sendiri, ya saudara. Tapi kalau menjelek-jeleki, sudah jelek kok dijelek-jeleki, ya kasihan ya saudara. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, mari jangan sampai kita ikut terlibat di dalamnya. Kenapa? Kalau kita perhatikan ayat berikutnya, tidak dapat mengekang diri, ya, tidak ada penguasaan diri. Buah roh salah satunya adalah penguasaan di diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah kelembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada penguasaan diri. Kekang dikatakan. Ya, mengekang, ya, tidak dapat menguasai hati ini. Tidak dapat menguasai segala perbuatannya. Garang. Ya, tidak suka yang baik. Suka yang jahat-jahat. Serem saudara. Beberapa hari yang lalu kalau saya nonton TV, ada seorang ayah membunuh anaknya. Ada seorang anak membunuh ayahnya. Ada seorang istri membunuh suaminya. Dan sebaliknya seterusnya. Nah, saudara, hanya masalah kecil. Hanya masalah sepele. Terjadi pembunuhan. Garang. Seram. Lalu suka pengkhianat dan tidak berpikir panjang. Suka pengkhianat. Nah, pengkhianat itu sesuatu mengingkari janji gitu ya Pak, sepertinya ya, mengingkari janji sana sini ini dan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi pada hakikatnya tidak menggenapinya. Pengkhianat. Tidak berpikir panjang. Ini ada 18 macam perbuatan ini. Tidak berpikir panjang. Apapun yang dilakukan tidak memikirkan kanan kiri, muka belakang. Lakukan terabas saja. Merugikan atau menguntungkan tidak dipikirkan. Dikatakan bahwa suka pengkhianat tidak berpikir panjang. Semua yang dilakukan tanpa pikiran. Tanpa dihitung-hitung dengan apa rugi untungnya. Tetapi plus. Gitu. Kalau marah plus. Semua itu menyakitkan. Gitu. Lalu dikatakan lebih menuruti hawa nafsu
daripada menuruti Allah. Ada banyak orang yang hadir di tengah-tengah ibadah, yang hadir memenuhi gereja. Saya lebih senang gereja yang sedikit tetapi rohani semua, daripada gereja yang besar tapi perbuatannya tidak rohani, rahono semua. Nah, jadi karena dikatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau hawa itu, ya, kalau nafsu, hawa nafsu, ada nafsunya ini yang berbahaya. Nafsu di dalam hubungan, nafsu di dalam kemarahan itu juga nafsu ya saudara. Tidak bisa mengendalikan diri, mengumbar hawa nafsu. Tetapi ayat yang kelima kita perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Secara lahiriah mereka rajin ibadah. Mereka rajin keluar masuk gereja. Mereka rajin pelayanan. Tetapi secara hakikatnya mereka mengungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Ibadah hanya sebatas gereja atau sebatas gedung. Orangnya suka beribadah tetapi hanya suka saja. Tetapi tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya sak karepe dhewe. Tetapi di dalam ayat terakhir di sana katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Mereka tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah bagi kita semua, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekaliannya, firman Tuhan menegaskan jangan ikut di dalamnya. Jangan ikut numbrung perbuatannya. Disuruh menjauhi saudara. Jauhilah mereka. Nah bagaimana kita bisa menjauhi dengan kekuatan kemampuan kita sendiri? Tidak akan bisa. Karena kita manusia saudara. Manusia nak dicubit itu ya sakit, gantian mencubit. Ya. Siapa yang tampar pipi kirinya lalu bilangnya tamparan si semua, enggak ada ya saudara. Gantian tampar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan buat kita, jangan kamu ikut andil di dalamnya. Jangan kamu ikut masuk di dalam perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kenapa? Firman Tuhan katakan orang yang melakukan hal seperti ini tidak akan masuk surga. Nah saudara, ingat saudara, ke gereja bukan hanya keluar masuk gereja saja, tetapi harus ada pertobatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di dalam gereja kita masih melakukan kebohongan, kesombongan dan lain sebagainya, yang tertera di sini ada 18 perilaku yang dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hal ini masih nyantol di dalam hati kita, kalau nanti kita meninggal jangan tagih sama Tuhan, mana tempatku? Tuhan bilang seperti perumpamaan, hamba yang setia yang tidak dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Lalu dikatakan, aku sudah ini dan itu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena engkau melakukan semua kejahatan. Nah saudaraku, untuk supaya kita tidak terlibat di dalam perkara-perkara yang seperti ini, mari firman Tuhan mengajak di dalam kehidupan kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya apapun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang Tuhan mau, anak-anak Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya cuma sekedar percaya, tetapi dikatakan andalkan Tuhan.
Karena dibalik kita mengandalkan Tuhan, maka diibaratkan seperti pohon. Pohon yang ditanam di tempat yang tepat. Di tepi sungai. Saya yakin kalau pohon itu ditanam di aliran tepi sungai, di sungai itu akan mendapatkan air yang cukup. Akarnya akan ke dalam, dan ketika pohon itu memiliki nutrisi yang cukup, vitamin yang cukup, maka dikatakan tidak, firman Tuhan katakan tidak akan mengalami datangnya terik matahari. Ya, saudara, terik matahari ini berbicara tentang kesulitan, kesukaran, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, itulah berkat Tuhan. Tuhan akan berkati secara luar biasa. Bahkan di sana dikatakan daunnya tetap hijau. Nah, daun ini bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Nah, firman Tuhan katakan kita ini diumpamakan seperti pohon. Dan Tuhan ini menginginkan agar supaya pohon ini menghasilkan buah, saudara. Buah apa? Buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan. Apa yang kita tahu dari firman Tuhan, lakukanlah itu. Karena firman Tuhan katakan akan menghasilkan buah. Dan buah ini akan dinikmati. Saudara dan saya dimanapun berada, ketika kita ini setuju dan melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi berkat. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan menjatuhkan kita. Entah itu kesulitan seperti Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesulitan, kesukaran, penganiayaan, ketelanjangan dan lain sebagainya tidak ada. Kalau kita ada di dalam genggaman firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan ini iya dan amin. Lebih mudah langit dan bumi ini bergeser ketimbang firman Tuhan sedetik pun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, firman Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Bukan menjadi orang Kristen yang sembarangan, sakar PDW. Melakukan ini ya enggak apa-apa, tidak dilihat tak pendeta, bu pendeta. Melakukan ini oke, tidak ada merasa bersalah. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang sembarangan, saudara. Jadilah orang Kristen yang memiliki buah. Buah dapat dinikmati dimanapun kita tinggal. Ya saudara. Jadi inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bukan menjadi orang Kristen yang gampang. Tetapi menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Karena Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia katakan bahwa kesulitan, kesukaran, sampai kematian tidak ada. Begitu kuatnya kasih Tuhan itu. Jadi pagi hari ini, ketika kita sudah dengarkan firman Tuhan, jangan cukup hanya mendengar, tapi minta kuasa Tuhan untuk memberi kekuatan, kemampuan buat kita. Karena firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan itu luar biasa, saudara. Bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Firman Tuhan katakan, jauhilah perbuatan mereka. Dengan kekuatan kemampuan kita sendiri kita tidak akan bisa. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, maka Tuhan katakan kita ini akan berbuah-buah. Nah, dan buahnya itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau? Mau ya saudara? Mari, jadilah orang Kristen yang baik. Jadilah orang Kristen yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Jadilah orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Apa sih artinya mengasihi Tuhan itu? Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu mau melakukan segala perintahku. Nah, itu. Hanya itu saudara. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa situasi, kondisi kita tinggal di dalam dunia ini
bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin hari semakin jahat. Baik yang terjadi pada diri manusia maupun yang terjadi di dunia ini. Ya saudara, kemajuan teknologi begitu luar biasa. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Kemarin saya dapat kiriman bahwa di Rusia sulit untuk beribadah. Dan itu hukum itu sudah ditetapkan. Tidak ada gereja di sana. Tapi satu hal, firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita menjalankan firman Tuhan, maka pertolongan dan kekuatan dari Tuhan itu akan memberkati kita. Akan memberikan kita kekuatan, akan menolong kita di dalam menjalani hidup ini. Mari kita pertahankan iman percaya kita. Mohon Allah Roh Kudus itu untuk menolong memimpin hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar keluar masuk gereja. Tetapi menjadi orang Kristen yang berkualitas. Menjadi orang Kristen yang berkualitas. Mampu menghadapi segala kondisi apapun. Dan kalau kita sudah melakukan ini, maka firman Tuhan katakan, kamu akan berhasil. Apapun yang kita lakukan. Berhasil di dalam kita melakukan firman Tuhan. Berhasil di dalam kita mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Berhasil di dalam segala hal. Karena itu janji firman Tuhan. Itulah biarlah di dalam kehidupan kita. Mari kita sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari ajak Tuhan di dalam hidup kita. Mari biarlah Tuhan itu senantiasa di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Untuk bersama-sama menyertai di dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, tidak perlu takut saudara. Ya. Tidak perlu takut seperti Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 sana katakan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Ya ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Ya. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, jangan takut. Janji firman Tuhan itu iya dan amin. Di dalam kehidupan saudara dan saya ketika ada firman Allah, ketika Allah bertahta di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu mengalahkan dunia ini. Siapa yang mengalahkan dunia? 1 Yohanes berapa saya lupa, iman kita. Ya, saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan Tuhan beri. Jangan takut, yang menyertai kita bukan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini serta segala isinya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita dan biarlah firman Tuhan yang mungkin sederhana dan singkat ini menjadi kekuatan kita bersama. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan yang cukup indah pada pagi hari ini. Keadaan manusia akhir zaman. Kita akan mengasihi diri sendiri, berbuat jahat, secara lahiriah kita beribadah, kita datang ke gereja. Tetapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatan. Artinya apa? Pada hakikatnya kita tidak sungguh-sungguh dan tidak menjadi pelaku firman. Dan firman Tuhan katakan, jauhilah itu. Itu sebabnya saya sampaikan kepada jemaat-jemaat di tempat ini. Jika engkau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, pergi dari gereja ini. Karena apa? Kita mau supaya kita yang ada di tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita menjadi pelaku firman, firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 tadi, ayat 7 dan 8 mengatakan,
ia tidak akan pernah berhenti berbuah. Tidak akan pernah berhenti berbuah. Garis bawahi, tidak pernah berhenti berbuah. Apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Amin Bapak Ibu, pasti berhasil. Amin, pasti berhasil. Saya rindu itu. Apapun tekanan hidup seperti saat ini, segala-galanya sulit, itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Aniayakah? Penindasankah? Kelaparankah? Tidak. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus sahabatku? Aniayakah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Amin. Sesulit apapun keadaan ini, masalah, pencobaan, tekanan hidup, kita tetap sungguh-sungguh setia datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian datang ke depan. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada kami. Sukacita, damai, sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang kekal, Bapa yang
persembahan dan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Sisilia maju ke depan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk sambil persembahan dijalankan. Kita akan angkat satu pujian, kerja buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada.
sedikit tambahan buat kita semua. Saya minta maaf sedikit sebab tadi lagu untuk setelah firman Tuhan saya tidak tahu sebenarnya lagu itu, tapi saya kepingin lagu itu. Agak sedikit salah. Saya tidak tahu lagu itu, sebab itu lagu orang kaum milenial ya. Jadi, tapi puji Tuhan ya, sedikit salah tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mahasiswa di sini boleh diajak teman-temannya lagi ya, supaya kita banyak bergabung, dan kalau memang nanti cukup banyak, kita akan adakan ibadah youth ya, supaya semakin baik. Kita lihat pemain musik kita ini tadi, sama pemimpin pujian, cewek-cewek semua tuh. Felicia, ada Tere, main drum, pemimpin pujian. Kita aja teman-teman kita yang laki tuh, supaya ada pasangannya ini. Haleluya, haleluya. Supaya semua kita boleh maju bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya ngobrol dengan istri. Mungkin minggu ini di belakang gereja ini akan dibuat tangga ke atas, sebab pastori itu kan dicor toh, 2 lantai, buat tangga. Kalau kita ada kegiatan, kita akan di lantai 2 berdoa. Kami tadi berpikir kami akan buat ruangan di sana dari kaca. Dari kaca, cukup lebar itu. Pastori yang dicor itu 8 kali 15, cukup besar ya. 8 kali 15 akan dibuat ruangan, terbuat dari kaca. Nanti kalau kami ada hamba-hamba Tuhan Sarasehan, kami bisa pakai di sana makan, dan jemaat-jemaat Tuhan juga bisa pakai untuk kita berdoa. Dan kalau mau nongkrong di sini silakan di atas. Haleluya, haleluya. Oke, keren ya. Minggu ini mungkin dipasang tangga supaya kita naik di atas dan bawa jiwa ya. Bawa jiwa ya. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Tempat ini dipenuhi kemuliaan nama Tuhan, dan saya yakin dan percaya kita akan diberkati berlipat kali ganda dari Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya, puji
kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kadang kami tidak setia kepada Engkau, tetapi Engkau tetap setia, memberkati, menolong, memelihara, bahkan menjauhkan apapun dari kami, sehingga kami boleh berkumpul pagi hari dalam keadaan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan dengan baik. Jika Kau dapati Tuhan ada yang kurang baik, Roh Kudus tolong bantu kami supaya di hari mendatang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu semata. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang hadir. Lawat mereka, Roh Kudus bekerja, kuatkan mereka di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari terakhir ini Tuhan. Roh Kudus memenuhi kami, menolong kami supaya kami tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati dalam usaha pekerjaan mata pencarian, sekolah, bahkan perkuliahan umat-umat-Mu. Engkau tolong, hikmat-Mu ada pada mereka. Tuhan, tuntun langkah mereka. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil dengan pertolongan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Jauhkan mereka dari mara bahaya apapun, celaka, maut, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melindungi umat-umat-Mu semua Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Umat-umat-Mu yang tidak hadir, yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada lewat live streaming, Tuhan memberkati. Tuhan menolong mereka, bahkan keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di Papua, baik yang ada di Sulawesi, baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Sumatera, dimanapun keluarga umat-umat-Mu, keluarga kami, sanak saudara kami, Tuhan memberkati mereka dari tempat yang maha tinggi. Bahkan semua yang mengikuti ibadah lewat live streaming, Tuhan juga memberkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan tetap memelihara kami. Kami tidak akan turun, tetapi kami akan naik bersama dengan Engkau, dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu, lawat Indonesia, pulihkan Indonesia, tolong Indonesia, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat-Mu, dimanapun di bangsa ini Engkau menolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan ada pada pemerintahan kami. Pulihkan Indonesia Tuhan, ekonomi kami, keamanan bangsa ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini buat Yupen yang terbaring sakit, yang ada di Kalimantan. Ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib, Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Jehovah Rafa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, orang-orang yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Songhin beserta istri dan anak-anaknya dan yang lainnya. Tuhan memberkati mereka dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau baik bagi kami. Seminggu kami akan berjalan ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang kami minta kepadamu pagi hari ini, sertai lindungi, jagai kami, beri kekuatan kesehatan, sampai minggu mendatang kami sehat lagi Tuhan. Kami datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang melayani Engkau pagi hari ini pemimpin pujian, singer musik,
yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan menolong, Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa Surgawi, sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan. Jauhkan kami dari celaka maut, mara bahaya apapun, tibakan kami di rumah kami dalam keadaan baik. Dan gereja serta pastor ini juga dalam perlindungan Tuhan. Rencana kami Tuhan membuat ruangan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pakai untuk kemuliaan. Tuhan buka jalan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami Tuhan pada pagi hari ini, jauh daripada sempurna. Roh Kudus kiranya menyempurnakan doa kami ini. Dan kami alaskan doa kami ini di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dengan iman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kekuatan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita terus pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan permohonan ini. Haleluya. Bapa, terima